warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Pagi ini tujuan saya untuk menyampaikan Pak dan mengajak Bapak Kepala Sekolah untuk berdiskusi terkait dengan strategi penerimaan peserta didik baru yang mendukung penguatan transisi PAUD ke SD. Ya. Itu saja ya Bapak ya. Ya. Oke. Untuk diskusi kita itu terkaitnya yaitu yang pertama Bapak apakah melalui PPDB Bapak dapat mengetahui perihal kebutuhan peserta didik Pak? Ya, terima kasih Mas Rian. Terkait dengan program PPDB, saya selaku kepala sekolah memang itu sangat penting dan sangat dibutuhkan, karena dengan PPDB itu kita sebagai kepala sekolah yang ada di lembaga itu akan mengetahui sampai sejauh mana minat peserta atau siswa calon yang dari TK untuk SD. Terkait dengan itu, maka kita punya kewajiban dalam artian mensukseskan daripada program pemerintah, yaitu terkait dengan wajib belajar. Sehingga dengan PPDB itu kita akan mengetahui seberapa minat daripada siswa-siswa yang dari TK untuk masuk ke lembaga kita. Mungkin itu Mas ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya Pak ya, berarti ada pengaruh yang signifikan ketika PPDB itu dapat mengetahui kebutuhan murid gitu ya Pak ya. Ya. Kita kan harus menampung dalam artian agar supaya anak itu tidak dalam artian tidak sekolah kan begitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pertanyaan diskusi yang kedua. Apa dampak melakukan tes baca, tulis, dan hitung kepada anak di masa PPDB Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan PPDB, terkait dengan tes itu kan dalam artian kita di dalam menerima siswa baru untuk di SD itu tidak diwajibkan atau adalah larangan bahwa siswa baru tidak harus dites. Karena apa? Karena anak-anak itu dalam artian pada saat dia di TK itu kan belum dalam artian dalam kurikulum itu tidak diajarkan terkait dengan baca dan tulis. Oleh sebab itu tes untuk masuk PPDB itu menurut saya tidak perlu, karena kita masih anak-anak itu perlu proses. Nanti di sekolah itu di kelas 1 itu perlu adanya pembelajaran baca, tulis, dan hitung. Itu pun baru dilaksanakan pada saat kita sudah anak-anak itu sudah masuk di kelas 1. Wah, baik, sangat jelas Pak Tri. Artinya memang SDN 1 Tambarenso ini tidak menggunakan tes hitung ketika penerimaan siswa. Ini semakin menarik diskusinya kita Pak Pri. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir Pak Pri. Apa alternatif kegiatan? Nah ini Pak Pri, apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Nah, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Kalau terkait dengan kegiatan, istilahnya itu orientasinya yaitu adalah terkait dengan Wiyata Mandala. Maka di situ anak-anak siswa baru yang sudah masuk itu perlu dikenalkan di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak nanti pada saatnya setelah masuk, setelah mengenal lingkungan, mengenal keadaan yang ada di sekolah, maka anak-anak itu sudah akan menjadi senang, kerasan. Lebih-lebih kita anak-anak tahu fasilitas apa yang ada di sekolah dalam rangka untuk menunjang proses pembelajaran. Begitu Mas Rian.
Terima kasih. Sangat luar biasa Pak Pri. Artinya diskusi kita ini mengarah ketika tidak menggunakan tes Calegdong ternyata lebih ditekankan untuk pengenalan lingkungan sekolah SDN Santa Berja Pak Pri ya. Dengan itu Pak Pri tadi menyampaikan juga agar nanti ketika anak sudah masuk dalam kegiatan pembelajaran sudah nyaman ya, nyaman dan mengenal lingkungan sekolah bahkan fasilitas juga. Ya begitu Pak Pri ya. Alhamdulillah itu yang diskusi kita pada pagi hari ini Pak Pri. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas kesediaan untuk diskusi strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD. Terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.